Rincian baru kasus Epstein terungkap. Bill Gates mengakui hubungannya dengan Epstein dan meminta maaf. Saya bodoh telah menghabiskan waktu bersamanya, seperti banyak orang lain. Tapi, di internet sudah ramai membahas dugaan percakapan antara Jeffrey Epstein dan Bill Gates, di mana keduanya bahkan 3 tahun sebelum pandemi 19 telah memodelkan dan mendiskusikan pandemi tersebut. Pada saat yang sama, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan istrinya Hillary setuju untuk bersaksi di hadapan Komite Pengawasan Kongres Amerika Serikat dalam kasus Epstein di tengah ancaman akan dikenai tanggung jawab pidana jika tidak hadir di pengadilan. Dan di sini perlu dicatat bahwa Clinton pernah disebutkan dalam dokumen Epstein dan juga diduga ada informasi bahwa dia pernah meminta sesuatu kepada Epstein. Secara bersamaan, media dunia sedang ramai membahas satu pertanyaan. Apakah benar tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kediaman Epstein? Dan jika tahu, mengapa mereka diam saja? Dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencantumkan puluhan pemimpin dunia, politisi, pejabat, dan tokoh terkenal. Namun kemudian, Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat, Todd Blanche, benar-benar mengejutkan publik Amerika dengan pernyataannya. Dan dia menyatakan hal berikut, kutipan, rakyat Amerika perlu memahami bahwa mengadakan pesta dengan Tuan Epstein sebenarnya bukanlah sebuah kejahatan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jangan lupa ikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Terdapat juga tautan ke platform dan rekening untuk mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Berita besar terkait kasus Epstein melibatkan dua nama, Bill Gates dan Bill Clinton. Mari mulai dari pendiri Microsoft. Bill Gates sudah secara terbuka meminta maaf atas hubungannya dengan terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Dan dalam wawancara dengan saluran televisi Australia Nine News, Gates menyatakan kutipannya, "Saya menyesali setiap menit yang saya habiskan bersamanya dan saya meminta maaf atas hal itu." Komentarnya muncul setelah Kementerian Kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen kasus Epstein, termasuk email dari pelaku kejahatan seksual yang sudah meninggal itu yang memuat dugaan permintaan dari Bill Gates. Dalam salah satu pesan yang ditulis oleh Epstein, dia menuduh pendiri perusahaan teknologi Microsoft itu meminta dirinya untuk menghapus email tentang penyakit menular seksual dan juga meminta antibiotik. Antibiotik yang bisa ia berikan diam-diam pada istrinya, Melinda French Gates. Istrinya menegaskan Bill Gates harus dihukum karenanya. Ceritanya adalah bahwa Bill Gates diduga tertular penyakit menular seksual dari seorang gadis Rusia di salah satu pesta Jeffrey Epstein, dan penyakit itu ditularkan kepada istrinya. Dia meminta beberapa pil dan antibiotik dari Epstein untuk diam-diam diberikan ke istrinya agar tidak sakit. Setidaknya itulah yang terungkap, katanya memang begitu. Dalam email tahun 2013 kepada dirinya sendiri, Epstein mengklaim Bill Gates memiliki hubungan seksual dengan gadis Rusia dan kencan ilegal dengan wanita menikah. Menanggapi hal ini, Bill Gates hari ini memberi kutipan dalam wawancara dengan televisi Nine News. Sepertinya Jeffrey menulis email itu untuk dirinya sendiri, tidak pernah mengirimnya, dan email itu palsu. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Iya, ternyata Jeffrey mengirim email ke dirinya sendiri. Email itu tidak pernah dikirim. Ya, itu palsu. Jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nama Bill Gates muncul dalam kasus Epstein bersama puluhan pria kaya lain. Hal ini memicu reaksi publik dan beberapa anggota legislatif Amerika Serikat mendesak pejabat Departemen Kehakiman untuk menyelidiki mereka yang mengunjungi pulau pribadi Epstein. Bill Gates mengatakan kepada Nine News bahwa selama beberapa tahun ia kadang makan malam dengan Epstein. Namun, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mengunjungi pulau kontroversial milik finansir tersebut dan tidak pernah bertemu dengan wanita manapun selain mantan istrinya. Salah satu pendiri Microsoft mengatakan awalnya ia mencoba menjalin hubungan dengan Epstein untuk membantunya membangun jaringan investor dalam inisiatif kesehatan global. Namun kemudian menyadari hubungan itu tidak akan bermanfaat. Ini adalah poin kunci, kita akan kembali ke sini nanti. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Bill Gates. Yang terpenting adalah dia mengenal banyak orang yang sangat kaya dan mengatakan bahwa dia bisa meyakinkan mereka untuk menyumbangkan uang untuk kesehatan global.
Melihat ke belakang, itu adalah jalan buntu. Saya bodoh karena menghabiskan waktu dengannya. Saya adalah salah satu dari banyak orang yang menyesal pernah mengenalnya. Semakin banyak terungkap, semakin jelas bahwa meski itu kesalahan, hal itu tidak terkait perilaku seperti itu. Dan inilah komentar Bill Gates yang mengikuti pernyataan mantan istrinya, French Gates, yang mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas waktu yang dia habiskan bersama Epstein. Kutipannya, semua pertanyaan yang saya miliki, saya bahkan tak bisa memahaminya. Semua itu adalah pertanyaan untuk orang-orang tersebut dan bahkan untuk mantan suami saya, mereka yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bukan saya. Mari kita kembali ke pernyataan Bill Gates yang mencoba lewat Jeffrey Epstein untuk mencari investor bagi proyek medis dan kesehatan global. Jeffrey Epstein adalah finansier yang memang bisa membantu dalam hal itu. Kini beredar teori konspirasi di internet bahwa Bill Gates dan Jeffrey Epstein bahkan 3 tahun sebelum pandemi 19 telah memodelkan kehidupan dunia selama pandemi. Dalam dokumen kasus Epstein yang dideklasifikasi, ada surat tertanggal 3 Maret 2017 untuk Bill Gates. Jeffrey Epstein dalam pesannya menjelaskan proyek yang sedang berjalan dengan proposal dan dokumen yang sedang dipersiapkan untuk investor. Di antara dokumen-dokumen tersebut terdapat simulasi pandemi, termasuk pengembangan skenario penyebaran penyakit, sistem pengelolaan data medis digital, penelitian di bidang neuroteknologi, dan laporan tentang ekonomi kesehatan Amerika Serikat. Secara terpisah, pengembangan neuroteknologi juga dibahas yang dapat digunakan untuk tujuan intelijen dan pertahanan serta penelitian yang ditujukan untuk pengobatan penyakit kronis dan degeneratif. Menariknya, justru orang Rusia yang paling banyak menyebarkan teori konspirasi ini sekarang. Katanya, lihatlah, mereka sedang mempersiapkan sesuatu, mereka pasti sudah tahu akan ada pandemi. Namun, jika membaca surat yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan membandingkannya dengan pernyataan Bill Gates hari ini, ternyata Jeffrey Epstein memang benar-benar mencoba mencari investor untuk bidang bisnis medis khusus milik Bill Gates. Sudah diketahui, Bill Gates punya perusahaan bernama BJC3 dan Epstein mungkin saja mendapat dana untuk riset kesehatan global. Dan kemudian pada tahun 2019 Yayasan Bill dan Melinda Gates membantu melakukan simulasi penyebaran virus corona yang terjadi setahun kemudian. Namun bukan hanya Bill Gates saja. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan istrinya, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, setuju untuk memberikan kesaksian di Kongres dalam kasus Jeffrey Epstein. Pasangan Clinton lama menolak langkah ini dan baru setuju sesaat sebelum Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait pemanggilan mereka ke pengadilan karena ketidakhadiran. Penting untuk dicatat bahwa permintaan pemeriksaan ini diajukan oleh Ketua Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat James Comer dari Partai Republik. Clinton sendiri sebelumnya menyatakan bahwa mereka sudah memberikan semua informasi yang mereka miliki terkait kasus Epstein dan menyebut bahwa permintaan agar mereka memberikan kesaksian di Kongres bermotif politik semata. Bill Clinton tidak menyangkal bahwa ia mengenal Epstein, namun ia menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kejahatannya dan ia juga mengaku tidak pernah berada di pulau pribadi Epstein dan ia memutuskan kontak dengan Epstein sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, dokumen penerbangan membuktikan bahwa pada tahun 2002 dan 2003 Clinton melakukan 4 penerbangan internasional dengan pesawat pribadi Epstein. Juga ada foto-foto Bill Clinton bersama Epstein. Namun, foto-foto tersebut diambil pada periode 1990-an hingga awal 2000-an saat kejahatan sang finansier memang belum diketahui publik. Dan Anda tahu sangat sulit untuk mempercayai bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa-apa sungguh pada akhirnya. Pada tahun 2002, Donald Trump mengatakan kepada majalah New York Magazine bahwa dia sudah mengenal Epstein selama 15 tahun dan bahwa Epstein, kutipannya, adalah orang yang luar biasa. Pada tahun 2002, Trump menyatakan, kutipannya, mereka bahkan mengatakan bahwa Epstein menyukai wanita cantik sama seperti saya. Dan banyak dari mereka cukup muda, tidak diragukan lagi tentang itu. Jeffrey menikmati kehidupan sosialnya. Itu adalah kutipan dari Trump. Dalam sebuah pesan aneh di situs Trust Sosial yang dipublikasikan pada malam Natal tahun 2025, Trump tampak memberi isyarat bahwa dia tahu lebih dengan menyoroti kutipan itu.
Banyak bajingan yang menyukai Jeffrey Epstein memberi dia banyak uang, pergi ke pulaunya, menghadiri pestanya, dan menganggap dia orang terbaik di dunia. Mereka pun meninggalkannya seperti anjing saat situasi memanas. Namun pada hari Selasa minggu ini, Trump menyatakan bahwa, kutip, "Negara ini memang sudah saatnya melakukan hal lain. Kalian tahu, sekarang ketika tidak ada lagi yang diketahui tentang saya, kecuali bahwa ini benar-benar adalah konspirasi terhadap saya secara harfiah dari Epstein dan orang-orang lainnya, negara ini memang sudah saatnya melakukan hal lain." Epstein tidak hanya terlibat prostitusi, tapi juga punya akses ke tokoh politik penting. Misalnya, pada 2013, dia mengundang Elon Musk ke pulaunya. Korban utama dari pengungkapan terbaru di luar negeri adalah Peter Mandelson, mantan menteri kabinet Inggris yang baru-baru ini dipecat sebagai duta besar di Washington karena hubungannya dengan Epstein. Dia kini diselidiki secara pidana karena diduga membocorkan informasi rahasia pemerintah ke temannya, Jeffrey Epstein. Saat krisis keuangan 2008, kisah Epstein mengguncang keluarga kerajaan Inggris. Mantan Pangeran Andrew telah menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan mendiang Virginia Jeffrey, korban perdagangan manusia oleh Epstein. Pengungkapan yang terus berlanjut menyebabkan Raja Karl III mencabut gelar kerajaan dari saudaranya. Jaringan skandal Epstein juga mengguncang keluarga kerajaan Norwegia setelah terungkapnya email-email bersahabat dan kadang ambigu antara Epstein dan putri mahkota Mette-Marit. Namun jika berbicara tentang Amerika Serikat, skandal yang meledak terkait kasus Epstein mungkin setidaknya untuk sementara bisa membantu Donald Trump. Donald Trump sering menegaskan bahwa Amerika dikuasai kelompok elit korup yang mendominasi politik, keuangan, dan seni. Sekarang katanya detailnya mulai terungkap dan hanya dibutuhkan beberapa email yang memberatkan di sana untuk sedikit saja mengonfirmasi teori konspirasi sayap kanan ini, yang mana mereka juga sudah mengklaim bahwa Amerika disandera oleh semacam negara dalam bayangan yang sakit dan tenggelam dalam penyimpangan seksual. Tapi saya ingin menutup episode ini dengan kutipan dari Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Todd Blanche yang hari ini berkata, kutipannya, "Rakyat Amerika harus memahami bahwa mengadakan pesta dengan Epstein bukanlah kejahatan, tapi itu berarti tidak akan ada lagi yang dihukum." Saya akhiri dengan elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Dan jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukungnya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.